بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah masuki pembahasan tentang kitab Al-Ilmu. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bab yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat-ayat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu tersebut. Dan apa yang beliau sebutkan adalah sebahagian kecil dari nas-nas yang sangat banyak sekali dari Al-Quranul Karim. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab ilmu sangatlah dibutuhkan oleh setiap muslim di dalam menjalankan agamanya, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Seseorang tidak mungkin dapat melakukannya kecuali dengan melalui jalan ilmu, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Pentingnya ilmu ini sehingga dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat, dalam kondisi apapun. dia berjalan, dia membutuhkan ilmu.
dia duduk, dia membutuhkan ilmu. Bahkan di saat dia tidur, maka dia pun membutuhkan ilmu tersebut. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "An-nasu muhtajuna ila al-ilm akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." لأن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في كل يوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه الناس بعدد الأنفاس. Beliau mengatakan bahwa manusia ini sangat membutuhkan kepada ilmu. Lebih besar kebutuhan mereka kepada ilmu daripada butuhnya mereka kepada makanan dan minuman. Sebab kalau makanan dan minuman mereka membutuhkannya dalam setiap hari sekali, 2 kali. Adapun ilmu dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan detakan nafas. Dibutuhkan setiap saat. Dari perbuatan-perbuatan kita membutuhkan ilmu. Bahkan di antara para ulama salaf ada yang mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al." Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan itu. Apabila kamu mampu ingin menggaruk kepala harus ada dalilnya, kerjakan. Dalam artian masing-masing dari apa yang kita perbuat. Apabila seorang mengamalkannya dengan ilmu, maka dia berada di atas keyakinan, di atas ketenangan, dan jauh dari penyimpangan. Dari kitab Al-Ilm, berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithih فأتم الحديث ثم أجاب السائل. Kata beliau, bab yang menjelaskan tentang orang yang ditanya tentang satu ilmu dalam keadaan dia sibuk membicarakan satu pembahasan. Jadi dia sedang berbicara, kemudian ada seseorang di sela-sela pembicaraannya dia ingin bertanya tentang satu ilmu. Fa'atammal haditha, lalu kemudian orang yang tadinya ditanya dalam keadaan dia sedang berbicara, dia selesaikan pembicaraannya terlebih dahulu. Thumma ajaba as-sa'il. Kemudian setelah itu dia pun menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan tentang salah satu adab di antara adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab seorang alim dan adab seorang yang belajar. Di antara adab yang disebutkan adalah apabila seseorang atau seorang alim atau seorang yang sedang menyampaikan ilmu, dia sedang berbicara, maka merupakan satu adab agar kemudian pembicaraan seorang yang sedang berbicara itu tidak terputus dan tidak menghilangkan konsentrasinya. Maka hendaklah mereka bagi yang mendengarkan dari kalangan para hadirin mendengarkan terlebih dahulu, tidak memutusnya dengan pertanyaan atau dengan sesuatu yang akan memotong pembicaraan seseorang yang sedang menyampaikan ilmu.
Maka demikian pula adab dari seorang yang menyampaikan ilmu. Apabila dia sedang menyampaikan ilmu tersebut, tiba-tiba ada seorang dari kalangan hadirin yang bertanya atau hendak memutus pembicaraannya, maka merupakan hal yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak memutuskan pembicaraan. Beliau lanjutkan terlebih dahulu, menyelesaikan pembicaraannya, lalu kemudian setelah itu berpaling kepada seorang yang bertanya tadi untuk menjawab pertanyaan. Dan akan disebutkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadis yang berkenaan tentang masalah ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Sinan. Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Sinan, beliau Al-Bahili. Abu Bakar, berasal dari Basrah. Dan beliau seorang yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan pujian yang sangat tinggi terhadap periwayatan beliau, bahwa Muhammad bin Sinan adalah seorang perawi thiqatun thabtun, seorang perawi yang terpercaya dan kokoh dalam periwayatannya. Dan ini merupakan pujian yang sangat tinggi, termasuk di antara deretan orang-orang yang dipuji, yang dipercayai dalam meriwayatkan hadis dalam tingkatan yang pertama dari maratibut ta'dil. Qala haddatsana Fulaih. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman bin Abil Mughirah Abu Yahya. Dan beliau ini berasal dari Madinah. Di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa Fulaih itu bukan nama sebenarnya, namun Fulaih itu adalah laqab, gelar bagi beliau. Adapun nama beliau bernama Abdul Malik. Akan tetapi beliau lebih masyhur dengan gelar. Beliau lebih masyhur dengan penyebutan Fulaih. Dan dalam hal periwayatan hadis, Fulaih bin Sulaiman ini, walaupun beliau seorang yang jujur, akan tetapi sering terjadi kekeliruan dalam meriwayatkan hadis, sehingga kedudukan hadisnya ada sebagian dari kalangan para ulama yang mendudukkan dia dalam tingkatan hasanul hadis. Hadisnya dihasankan, sebab di tingkatan seperti dia, di mana para ulama menghukumi bahwa dia seorang perawi yang saduqun katsirul khata', seorang perawi yang saduq, jujur, namun sering terjadi kesalahan dalam meriwayatkan. Sebagian para ulama ada yang menghukumi orang yang seperti ini dilemahkan riwayatnya. Namun riwayat beliau telah dikuatkan dari jalur-jalur yang lain, sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, walaupun beliau menyebutkan hadis beliau di dalam riwayat ini, dan Al-Imam Al-Bukhari dikenal sebagai seorang yang muntaqi, yang dapat menyaring hadis-hadis seorang perawi. Kalaupun dia dalam tingkatan seperti ini, Al-Imam Al-Bukhari mampu menyaring hadis-hadis dan mengambil yang terbaik di antara hadis-hadis dan riwayat yang ada pada seorang perawi. Kemudian beliau berkata, yang dimaksud kalau kita mendapatkan dalam riwayat-riwayat hadis, dalam kitab-kitab hadis, baik dalam Sahihul Bukhari atau Sahih Muslim, dan dalam Sahih Muslim sangat banyak sekali
penyebutan ha itu. Yang dimaksud adalah al-ha'il bainal isnadain, pemisah antara dua sanad. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud ha itu berasal dari kata tahwil, artinya berpindah kembali kepada sanad yang baru. Lalu berkata Imam Al-Bukhari, wa haddatsani Ibrahim ibn al-Munzir, telah memberitakan kepadaku Ibrahim ibn al-Munzir Al-Qurashi Al-Asadi, Abu Ishaq, beliau berasal dari Madinah. Qala haddatsana Muhammad ibn Fulayh, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Fulayh. Muhammad bin Fulayh, anaknya Fulayh yang kita sebutkan tadi. Muhammad bin Fulayh bin Sulaiman Abu Abdullah, beliau berasal dari Madinah. Dan beliau termasuk seorang perawi yang jujur, hanya saja juga sering terjadi kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Qala haddatsani abi, beliau berkata telah memberitakan kepadaku ayahku, yaitu Fulayh, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi sanad yang kedua ini seluruhnya adalah orang-orang yang berasal dari Madinah. Qala haddatsani Hilal bin Ali, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Hilal bin Ali. Hilal bin Ali Al-Qurashi Al-Amiri, beliau juga berasal dari Madinah. Beliau seorang perawi yang thiqah. An Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar Al-Hilali, Abu Abdullah dan Abu Yasar, beliau juga berasal dari Madinah. Jadi sanad yang kedua ini seluruhnya para perawinya berasal dari Madinah. Adapun sanad yang pertama Muhammad bin Sinan, satu-satunya yang bukan berasal dari Madinah. Muhammad bin Sinan berasal dari Basrah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang masyhur, sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun beliau tidak terlalu lama bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, 3-4 tahun beliau bersama Rasulullah. Akan tetapi beliau mengalahkan riwayat-riwayat para sahabat yang lainnya, disebabkan karena para sahabat yang lain tersibukkan dengan perdagangan mereka. Orang-orang Ansar tersibukkan dengan sawah ladangnya mereka, sementara Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh para pembesar dari kalangan para sahabat. Beliau menghadiri apa-apa yang tidak dihadiri oleh para sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi majlisin, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada dalam satu majlis, yuhaddithul qauma, dalam keadaan Rasulullah memberitakan kepada kaum, yakni kepada para sahabat. Beliau sedang membentuk majelis ilmu bersama sahabat. Rasulullah sedang berbicara. Di sela-sela pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu a'rabiyun, datanglah kepada beliau seorang A'rabi, seorang Badui. A'rabi adalah orang yang berasal dari pedalaman, bukan orang kota. Dan orang-orang pedalaman dari kalangan Arab
dikenal memiliki watak yang keras. Kalau mereka menjadi orang kafir, maka kekufuran mereka sangat keras. Kalau mereka menjadi orang munafik, maka kemunafikan mereka sangat keras. Wal a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Badui itu, mereka-mereka yang kafir, sangat keras sekali kekufuran dan kemunafikannya. Sehingga pada saat mereka masuk ke dalam Islam, watak yang keras ini kadang-kadang masih dibawa oleh mereka. Sehingga sering terlihat pada mereka jafa. Ada sifat kasar yang ada pada mereka. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam memaklumi kondisi mereka. Dan beliau berlemah lembut menghadapi orang-orang Arab ini. Kadang-kadang ada seorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu kerah baju Nabi alaihi salatu wassalam ditarik oleh orang Badui ini. Sambil dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan padaku hartamu, bukan harta pemberian orang tuamu." Minta harta tapi main tarik baju. Rasulullah SAW sabar dalam menghadapi mereka. Satu ketika di antara mereka ada yang masuk ke masjid. Lalu kemudian di dalam masjid dia melakukan tindakan-tindakan yang diingkari oleh para sahabat. Nah, sehingga ketika dia masuk ke dalam masjid, dia berdoa dengan suara yang keras. Dia mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan." Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan Muhammad, yang lain jangan kamu rahmati. Subhanallah, menutup pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas kepada yang lainnya. Tidak mau didoakan kebaikan. Nah, karena mungkin sebelum dia masuk masjid sudah ada perseteruan antara dia dengan para sahabat yang lain. Selesai itu, dia pergi ke salah satu sudut masjid, buang air kecil. Nah, tapi subhanallah, Rasulullah alaihi salatu wassalam sabar menghadapi mereka dari kalangan Arab ini. Nah, datanglah seorang Arabi sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam bermajlis bersama para sahabat. Faqala, lalu Arabi ini pun datang. Lalu dia bertanya, "Mata sa'ah?" Kapankah terjadinya kehancuran? Kapan terjadi kiamat itu? Nah, dia bertanya, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam tetap melanjutkan pembicaraannya. Nah, beliau tetap melanjutkan apa yang beliau sedang bicarakan bersama para sahabat. Seakan-akan beliau tidak memperdulikan apa yang ditanyakan oleh Arabi ini. Maka di sini menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang yang sedang menyampaikan ilmu, sementara dia sedang serius, sedang konsentrasi menyampaikan ilmu tersebut, tiba-tiba ada yang memotongnya misalnya. Maka diperbolehkan bagi seorang yang menyampaikan ilmu tersebut untuk tidak memperhatikan orang itu. Dan dia tetap melanjutkan apa yang sedang dia bicarakan. Nah, terus dia melanjutkan pembicaraannya. Dan ini diperbolehkan. Kapan jawabannya diakhirkan nanti? Kalau dia sudah selesai dari pembahasan, baru setelah itu dia kembali kepada orang yang bertanya tersebut, lalu dia jawab. Bahkan terkadang diperbolehkan bagi seorang yang sedang menyampaikan ilmu untuk tidak memperhatikan pertanyaan dia. Apalagi kalau pertanyaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.
Karena tidak setiap pertanyaan itu boleh dijawab. Kadang-kadang ada jenis pertanyaan yang ta'annud misalnya, dalam artian yang berlebih-lebihan. Maka hendaklah seorang ustaz, seorang alim berpandai-pandai dalam memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kadang-kadang ada seorang ayah hanya sekedar bertanya begitu saja. Maka pertanyaan yang seperti ini kadang-kadang tidak menjawabnya itu lebih baik. Misalnya kalau ada seorang yang bertanya, Ustaz, kalau misalnya Ka'bah itu diangkat oleh Allah, kaum muslimin sholat kemana? Kiblatnya kaum muslimin ke arah mana? Ya subhanallah, walhamdulillah kiblat kita masih ada, Ka'bah juga masih ada. Ya, Anda jangan mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi. Ta'annud semestinya dibimbing kepada yang lebih bermanfaat. Kerjakan yang sunnah, kerjakan amal-amal yang saleh. Itu lebih baik, ya, daripada mempertanyakan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tidak akan terjadi. Nah, yang seperti ini hendaklah dikembalikan pada seorang alim untuk berpandai-pandai dalam memilah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak setiap pertanyaan ada orang bertanya harus dijawab. Kadang-kadang Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menjawab pertanyaan disampaikan pada beliau. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Pada saat beliau mewajibkan bagi kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Inna Allah azza wa jalla farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian haji. Maka hendaklah kalian berhaji. Ketika beliau menyampaikan ini, ada salah seorang bertanya, Ya Rasulullah, afi kulli am? Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kita haji? Berpaling Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa beliau tidak suka pertanyaan seperti ini. Lalu beliau ditanya lagi. Akhirnya beliau mengatakan, kalau saya mengatakan iya, maka akan menjadi wajib, wala mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan mampu melakukannya. Nah, ya sudah, biarkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Rasulullah hanya mengatakan Allah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Maka kita sudah berhenti kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak mengatakan setiap tahun, ya sudah. Yang diminta adalah menunaikan ibadah haji. Jangan takalluf lagi, bertanya lagi setiap tahun, nggak perlu. Nah, jangan sampai kalau diberikan jawaban, ternyata jawaban itu tidak mengenakkan dia. La tas'alu an asya' in tubadalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau sudah nampak jawabannya justru akan menjelekkan kalian. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka diperbolehkan ya untuk tidak menjawab pertanyaan. Dan terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong pembicaraan beliau apabila beliau melihat kemaslahatan. Beliau memotong pembicaraan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Anas bin Malik pada saat beliau sedang berkhutbah pada hari Jumat. Tiba-tiba ada seorang Arabi. Lalu kemudian Arabi ini berdiri di saat Rasulullah sedang berkhutbah. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Fad'ullaha yughithana. Ya Rasulullah, telah binasa harta-harta dan telah terputus perjalanan karena tidak ada minuman untuk unta-unta mereka. Terjadi kekeringan, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan kepada kami hujan. Maka Rasulullah memutuskan pembicaraan beliau pada saat berkhutbah dan
Lalu kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, istisqa, meminta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Beliau mengucapkan berkali-kali. Lalu kemudian Anas bin Malik mengatakan pada saat itu keadaan sangat cerah sekali. Tiba-tiba setelah doa Nabi SAW, keadaan langit menjadi hitam. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di sekitar kota Madinah. Rasulullah SAW memotong pembicaraan beliau karena ada kemaslahatan. Pekan yang berikutnya datang lagi seorang Arabi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kelebihan air. Karena hujan terus-menerus enggak berhenti selama sepekan. Berdoalah kepada Allah menghentikan hujan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rasulullah, ya Allahumma, ya Allah, 'alal akam wadh-dhirat. Turunkanlah hujan itu di sekitar bukit-bukit, lembah-lembah. Ya. Nah, agar tidak terjadi kelebihan air. 2 kali kejadian tersebut dan Nabi alaihi salatu wassalam memutuskan pembicaraan beliau dan itu diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kepada kemaslahatan yang ada. Apabila seorang dalam keadaan konsentrasi, ya, kalau kemudian ada seorang yang mengganggu, memotong pembicaraan, khawatir nanti tidak akan tersampaikan apa yang dia inginkan, maka dia lanjutkan. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan pembicaraannya. Faqala ba'dul qaum. Nah, maka hal ini menimbulkan prasangka di hadapan pada sebagian para sahabat. Ketika Rasulullah melanjutkan pembicaraan dan tidak memperdulikan pertanyaan seorang Arabi, maka sebagian orang mengatakan sami'a maqal fakariya maqal. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendengarkan apa yang dia ucapkan dari yang bertanya itu tadi, tapi karih, beliau benci apa yang dia tanyakan itu. Wa qala ba'dhum, ada sebagian orang, sebagian sahabat mengatakan bal lam yasma'. Rasulullah mungkin tidak mendengarkan pertanyaan tersebut. Dari sini juga kita mendapatkan faedah diperbolehkannya untuk membahas satu ilmu. Diperbolehkannya membahas satu ilmu yang datang dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun apa yang dibahas tersebut tidak sampai kepada tingkatan yakin. Nah, seperti persangkaan para sahabat ini. Mereka akhirnya berdiskusi. Mungkin Rasulullah dengar, tapi beliau sengaja. Beliau tidak suka pertanyaan tersebut. Yang lain mengatakan, mungkin Rasulullah tidak mendengarkan. Berarti diskusi ilmiah. Hal tersebut diperbolehkan. Dan itu terjadi. Disebutkan dalam beberapa hadis, termasuk diantaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang umat beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa umat beliau adalah umat yang terbanyak, di antara umat beliau ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 70.000 orang. Lalu setelah itu Rasulullah belum menjelaskan, beliau masuk, maka terjadilah diskusi di antara para sahabat. Di antara sahabat ada yang mengatakan mungkin mereka itu orang-orang yang lahir dalam keadaan mereka muslim dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lagi mengemukakan pendapatnya yang lain. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam keluar. Lalu beliau menjelaskan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun
wala yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dan tidak diobati dengan cara besi panas. Menggunakan besi panas, pengobatan orang-orang terdahulu. Dan mereka tidak tatayyur, tidak mengadu nasib dengan sesuatu, suara burung dan yang semisalnya, hal-hal yang khurafat. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya orang-orang yang mendapatkan jaminan surga tanpa dihisab dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperbolehkan diskusi tersebut. Ya. Oleh karena itu sering kita mendapatkan dalam kitab fikih, kadang-kadang ada satu permasalahan, para ulama berusaha untuk mencari apa hikmah dari sesuatu yang disyariatkan itu. Misalnya, ketika dibahas dalam kitab fikih, termasuk di antara adab-adab ketika keluar menuju lapangan untuk melaksanakan salatul Id. Telah datang riwayat dari Nabi SAW, karena Nabi SAW idza masya ila al-musalla khalafa at-tariq. Kebiasaan Nabi SAW apabila beliau berjalan menuju lapangan, beliau mengambil jalur yang lain. Jadi kalau berjalan menuju lapangan melalui satu jalan, kalau pulang mencari jalur yang lain. Tidak pulang melalui jalan yang dijalannya ketika pada saat dia pergi menuju lapangan. Maka para ulama berusaha untuk mencari apa hikmahnya. Sebagian para ulama mengatakan hikmahnya adalah li'irhabil adu, untuk menakut-nakuti musuh, agar mereka melihat jumlah kaum muslim sangat banyak sekali. Ya, lewat dari jalan ini banyak, dari jalan yang lain juga banyak. Ada yang mengatakan, ya dalam rangka untuk menebarkan salam. Melalui jalan ini bertemu dengan orang-orang tertentu, melalui jalur yang lain mungkin bertemu dengan orang-orang yang lain. Dan ada lagi yang menyebutkan hikmah-hikmah yang lainnya, yang pada hakikatnya tidak ada dalil dalam hal ini, hanya mereka para ulama berusaha untuk menyebutkan hikmah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para sahabat berselisih. Hatta idza qada hadithahu, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan pembicaraannya, jadi sudah selesai pembicaraan, qala, maka Rasulullah mengatakan, aina urahu sa'ilu anis sa'ah. Yang mana itu tadi yang bertanya tentang kehancuran? Hari kehancuran, yang mana? Maka di sini menunjukkan bahwa tadi ketika beliau melanjutkan pembicaraannya, bukan karena beliau tidak mendengar, menunjukkan bahwa beliau mendengarnya, namun beliau sengaja. Ya, yang menunjukkan hal itu setelah beliau selesai, ternyata beliau kembali mencari orang yang tadinya bertanya. Mana itu tadi orang yang bertanya tentang kehancuran? Qala ha ana ya Rasulullah. Lalu orang Arab ini pun mengatakan, saya wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhuyyi'atil amanatu fantadhir as-sa'ah. Apabila diterlantarkan amanah itu, maka tunggulah yang akan terjadi kehancuran. Apabila amanah diterlantarkan, apabila amanah diabaikan dan tidak dipelihara amanah tersebut. Qala, lalu kemudian Arab ini bertanya kembali, kaifa idha'atuha? Apa tanda-tandanya amanah itu diterlantarkan dan diabaikan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah yang terjadi adalah kehancuran. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan kehancuran, di saat amanah itu telah diabaikan. Amanah tersebut telah terlantarkan
Bagaimana penelantaran amanah tersebut? Apabila ada satu posisi yang memegang posisi itu bukan ahlinya. Ada satu jabatan yang memegang jabatan itu bukan dari kalangan ahlinya. Apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahli, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah yang terjadi adalah kehancuran. Waliyadzubillah. Peringatan yang keras di antara sebab-sebab kehancuran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya masing-masing diserahkan kepada ahlinya. Dalam permasalahan agama, serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Serahkan urusan itu kepada mereka, mereka menyelesaikan. Apabila ada satu permasalahan problematika umat ini, jangan dikembalikan pada orang yang mereka tidak punya status sebagai seorang mutafaqqih fid din, orang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat dari titel seseorang tentunya, karena titel itu berbeda-beda. Ada titel dalam perkara duniawiyah. Nah, kadang-kadang sebahagian dari kaum muslim memandang seseorang dari titelnya. Titel apa saja, dari mana saja, keluaran mana saja, lalu kemudian dia diangkat sebagai ustadz, sebagai kiai, ya, sebagai alim ulama, dan yang seterusnya, lalu disanjung-sanjung. Kenapa si fulan punya titel S3, MSc, MBA, ya, DRIR dan lain sebagainya dari berbagai macam titel tersebut. Nah, di antara mereka ada yang percaya, ya, si fulan doktor, ya, dokternya apa? Belajar agama, iya belajar. Di mana belajarnya? Di Amerika. Di mana? Di Chicago. Belajar agama di Chicago. Ustadznya siapa itu? Ya, dosennya siapa itu? Josh atau Robert misalnya. Ya, dipertanyakan. Katanya membahas Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Di mana? Di Chicago. Apa di Chicago ada Universitas Islam yang mengajarkan Al-Qur'an Karim, ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman yang benar. Biasanya di Amerika itu orientalis. Nah, oleh karena itu orang-orang yang mereka pulang dari sana, pulang dalam keadaan otaknya telah dicuci. Bukannya membela Islam, yang disebarkan adalah liberalisme atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Lalu kemudian rakyat, ya, memandang dari sisi statusnya atau dari sisi gelarnya, lalu kemudian diangkat-angkatlah mereka. Ada pertanyaan, ada problematika umat diserahkan pada orang-orang seperti ini. Maka ini merupakan tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis Abu Umayyah Al-Jumahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kehancuran, ketika ilmu itu dituntut melalui al-asagir. Kata para ulama, yang dimaksud al-asagir adalah ahlul bid'ah. Seorang menuntut ilmu kepada siapa? Kepada ahlul bid'ah. Bukan kepada para ulama rabbaniyin yang mengajarkan agama ini melalui dari sumber yang jernih, dari Al-Quran Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, la yazalun nasu salihin mutamasikin ma atahumul ilmu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa idza atahum min asaghirihim halaku. Bahwa manusia ini, kaum muslimin, senantiasa berada dalam kebaikan selama ilmu yang sampai kepada mereka itu melalui jalur dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ilmu yang sampai kepada mereka itu jalurnya dari kalangan ahlul bid'ah, maka di saat itulah mereka akan binasa. Di saat itulah terjadi kehancuran. Maka
Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyerahkan urusan kepada ahlinya. Menyerahkan permasalahan-permasalahan agama ini kepada para ulama rabbaniyin yang benar-benar mendidik umat ini untuk kembali kepada cahaya Islam yang benar. Dan tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari Al-Quran Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum khairu hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan." Barang siapa di antara kalian yang hendak mengambil contoh, maka hendaklah dia mencontoh orang yang telah meninggal. Ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, dan beliau dari kalangan para sahabat. Ketika beliau mengatakan contohlah orang yang telah meninggal, yang dimaksud adalah para sahabat. Karena yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu orang-orang yang hatinya paling baik, ilmunya paling dalam, dan mereka tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mereka adalah kaum ikhtarahumullahu jalla wa ala li suhbati nabiyyih, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka itu untuk menemani nabinya. Mereka bergaul secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'arifu lahum fadlahum wa tamassaku bima kana alaihi min atharihim fa innahum kanu ala hudan mustaqim. Maka kenalilah keutamaan mereka itu, para sahabat, dan berpegang teguhlah kalian dengan jejak-jejak mereka, karena sesungguhnya para sahabat itu berada di atas hidayah, di atas petunjuk yang lurus. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memudahkan bagi kita bagaimana cara mengamalkan agama ini. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman pertama. Pedoman kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jadikan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, patokannya adalah pemahamannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan melenceng dari petunjuk mereka. Telah melenceng sebagian kaum, maka tersesatlah mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kaum Khawarij itu menyimpang sampai mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin, keluar dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala? Karena mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat, tidak mendengarkan nasihat para sahabat. Oleh karena itu dari kalangan Khawarij tidak seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tersesat kaum Mu'tazilah, tersesatnya Al-Murji'ah, tersesatnya Al-Qadariyah, dan kelompok-kelompok yang lainnya? Disebabkan karena mereka tidak mengikat diri mereka dalam memahami Islam, tanpa mengikat pemahaman mereka dengan pemahamannya para generasi as-salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Namun mereka mengikat pemahaman mereka dengan pemahaman pimpinan lah, karena dia mungkin masuk dalam satu kelompok, lalu kemudian dia lebih mendahulukan pemahaman pimpinan kelompoknya daripada kitabullah wa sunnatul rasul. Sehingga kalau bertentangan antara
pemahaman pimpinan kelompok dengan Al-Quran Karim, maka dia lebih mendahulukan pemahaman pimpinan kelompoknya. Maka ini adalah merupakan kesesatan. Dan inilah yang merupakan hizbiyah. Dan inilah yang menyebab terjadinya perpecahan di kalangan umat yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang telah memecah belah agama mereka, masing-masing punya kelompok, lalu kemudian mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari kitabullah wa sunnatur rasul dengan pemahaman para ulama as-salafus salih. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bahas dari hadis ini. Walaupun hadis ini hadis yang mulia sekali, banyak sekali yang bisa kita ambil faedah di dalamnya, namun insyaallah taala yang kita sebutkan cukup bagi kita sekalian. Wallahu taala alam bissawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.